Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bersaat teduh. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ibadah Gereja Reform Injil Indonesia pada pagi hari ini dimulai dan dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Masyurkanlah Rajamu karena Dia memerintah dengan kasih, karena tahtanya kekal, karena Dia akan datang kembali untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Mari kita menyanyi dan memuji Dia. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami, Raja kami. Engkau yang telah menebus kami manusia yang berdosa dengan mengutus anak-Mu yang tunggal. Engkau juga yang mengundang kami untuk hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menilik setiap hati kami, baik yang hadir secara fisik maupun secara online,
Biarlah hati kami siap untuk dikoreksi melalui setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah mulut bibir kami dilayakkan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan memanjatkan doa kepada-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan atas seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang 41 sampai dengan 44, menceritakan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Hal ini diceritakan di dalam bait yang kedua dalam lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan. Lalu disambut dengan refrain dengan seruan, sungguh heran dan ajaiblah kasih juru selamatku. Mari kita naikkan pujian berikut ini dengan sukacita dan mengingat kasih Allah yang ajaib yang rela menebus kita. Sungguh heran. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaib lagu nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih juru selamatku. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih juru selamatku. Bagiku yang menderita, tanggung semua dosaku, malaikatnya dari surga menghibur menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih juru selamatku. Bersama yang ditebusnya, kan kulihat wajahnya. Kasihnya untuk nyanyikan, beri sukacita kekal. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih juru selamatku. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-13. Setelah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Injil Lukas ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya,
Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang ketiga, Imanku Menengadah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker selama proses ibadah ini dan mengikuti arahan usher di dalam pengaturan tempat duduk jemaat. Jemaat yang hadir juga diminta untuk melakukan pendataan dengan mengisi Google Form atau melalui WA, ataupun melalui kertas isian yang didapat melalui usher yang bertugas. Pada pukul 4 sore hari ini, kebaktian Mandarin, Indonesia, dan Bahasa Inggris akan disiarkan ulang melalui streaming. Pengumuman berikutnya adalah kebaktian gabungan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, tanggal 13 Mei, pukul 9 pagi di tempat ini, di Katedral Mesias. Juga dilakukan streaming secara online. Bapak Ibu dihimbau untuk datang hadir secara fisik di tempat ini. Kemudian ada streaming pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 14 Mei pukul 6.30 malam, di mana Pendeta Herulin akan menyampaikan sebuah topik wanita bijak.
Bagi Bapak Ibu, keluarga yang terdapat anak-anak di dalam rentang usia batita sampai dengan SMP kelas 7 dapat mengikutkan anak-anaknya dalam sekolah minggu GRI Pusat yang diadakan via Zoom. Dengan demikian anak-anak kita dapat diperkenalkan sedini mungkin dengan firman Tuhan dan memungkinkan anak-anak untuk bersekutu dengan rekan-rekan seusianya walaupun secara online. Terdapat beberapa kelas yang disesuaikan dengan usia anak masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera. Sekolah Tinggi Reform Injil Indonesia Jakarta membuka kelas intensif online dengan tema Apologetika yang kedua, Kekristenan dan Bidat, yang disampaikan oleh Pendeta Yadi S5 yang dilangsungkan dari hari Senin tanggal 10 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Mei pukul 1 siang sampai dengan pukul 4 sore. Bapak Ibu dapat mendaftar melalui tautan yang tertera di layar atau dapat langsung mengunjungi website stretch.org dan mengakses jadwal kelas. Pengumuman berikutnya adalah mengenai Bible Camp Nasional yang tahun ini akan diadakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dengan tema Kasihilah Tuhan dan Gerejanya. Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong bersama dengan Bapak Pendeta Ivan Kristiono dan Bapak Pendeta Jimmy Pardede dan rekan-rekan yang lainnya akan memberikan firman Tuhan melalui Bible Camp ini. Bible Camp ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 7. Bible Camp ini gratis tetapi wajib daftar melalui website bcn.stemi.id. Pengumuman terakhir adalah permohonan pemberkatan nikah dari pasangan saudara Dante Nathanael dan saudari Jayanti Wiwahaning Putri yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 10 di Kapel Agape. Jika ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Demikianlah pengumuman yang disampaikan melalui mimbar pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagi lagu yang nomor 3, ayat yang pertama. Imanku menengadah. Mari kita hening sejenak dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam doa. Dan kita mengaku dosa-dosa kita dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Maha Suci. Oleh karena itu kami mohon ampun atas ketidaksucian kami. Dan ketika kami menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan doa syafaat, kini Tuhan melayakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang pertama mari kita berdoa untuk dunia ini yang masih berada dalam tengah-tengah pandemi. Di mana beberapa negara mencatat kenaikan kasus yang baru. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Dan secara khusus kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia agar diberikan bijaksana dalam penanganan pandemi ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga kami berdoa mengingat
dunia ini yang sementara Tuhan izinkan berada di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa untuk negara-negara yang mencatat kenaikan kasus baru. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan bagi kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan bijaksana bagi para pemangku jabatan, bagi mereka yang mengambil keputusan-keputusan bagi bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan bijaksana bagi mereka, agar dengan kesinergian mereka boleh mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi penanganan pandemi di Indonesia. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan untuk para tenaga kesehatan. Tuhan berikan mereka juga kekuatan dan bijaksana dalam menangani para pasien yang datang kepada mereka, agar mereka boleh menangani mereka dengan baik. Kami berdoa menyerahkan setiap kami agar kami di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaatnya menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pembacaan firman, di dalam doa dan penginjilan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan mengingat gereja Tuhan dimanapun Engkau menempatkan gerejamu. Kami berdoa kiranya Tuhan membangunkan jemaatmu, mempertumbuhkan jemaatmu di dalam kerinduan, di dalam pembacaan firman, di dalam ketekunan, di dalam doa, dan keberanian di dalam penginjilan, agar firman itu terus diberitakan, terus disampaikan dari generasi ke generasi, dan menambah orang-orang yang belum percaya untuk belajar, untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Anugerahkanlah iman itu kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka boleh menjadi bagian dari kami, menjadi saudara-saudara kami, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Inilah seruan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Bila Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan menggenapinya seturut waktu dan kehendak Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa dengan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan saya mengundang paduan suara GRI yang akan menyampaikan pujian. Kita akan menaikkan pujian nomor 2. Kita nyanyikan pujian nomor 2, bait yang pertama saja. Sungguh heran.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengumumkan besok pada hari Senin kita akan ada program khusus yaitu live streaming dari hamba-hamba Tuhan GRI Pusat. Besok akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Adi Raharjo. Judulnya adalah 3 lawan dalam peperangan rohani. Saya ingin perkenalkan Pendeta Ivan Adi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang ke GRI. Jadi Pak Ivan ini salah satu, namanya sama tapi bukan saya Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini adalah salah satu hamba Tuhan di GRI Pusat. Bagi Bapak Ibu yang sedang ikut katekisasi pasti banyak ketemu. Karena memang diberikan mandat untuk menjadi koordinator katekisasi GRI Pusat. Selain itu bagi para remaja, Pak Ivan Raharjo ini juga adalah pembina remaja GRI Pusat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak remajanya ke GRI Pusat bisa menghubungi Bapak Ivan Raharjo. Dia juga adalah pimpinan Streets. Tadi kita melihat ada program Streets mengenai cult ya, mengenai bidat, apologetik terhadap cult yang dibawakan Pak Yadi. Nah, kepala programnya adalah Pak Ivan Raharjo. Jadi dia pimpinan Streets yang ada di seluruh Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau juga sekarang sedang menyelesaikan program PhD-nya di Belanda. Jadi sambil menyelesaikan disertasi, sambil melayani, juga sambil melayani di STTRI. Jadi besok beliau akan membagikan bagian dari pergumulan dia selama studi kepada kita mengenai 3 lawan di dalam peperangan rohani. Harap kita memakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan pada pukul 19 secara live streaming. Demikian pengumuman yang saya sampaikan dan juga saya tekankan sekali lagi, hari Kamis jangan kita lupa, kita bersama-sama akan berkumpul, kita bersama-sama akan beribadah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang mutlak ke surga, membawa kemuliaan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, menggenapkan rencana Bapa, dan kita bersama-sama dengan seluruh orang di seluruh dunia akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita kembali memuji Tuhan, mari kita menyanyi lagu nomor 3 bersama-sama. Pertama sekali lagi. Imanku menghadap pada domba Allah,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pimpinan Tuhan dan anugerah untuk kami sehingga pagi ini kami boleh datang menyembah dan bersujud kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua sabda Tuhan boleh memberi kekuatan dan memberikan inspirasi dan penerangan kepada kami, sehingga kami boleh mempunyai pengertian dan lebih mendekati Tuhan, menjalankan firman Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Berkati yang dengar di sini, berkati yang ikut streaming di luar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semua yang datang kepada Tuhan kiranya mendapat berkat yang diberikan dari surga dan kekuatan untuk mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau membaca dari pasal 3 dari Wahyu. Saya minta semua buka suara bersama-sama. Mari kita semua membaca dengan suara yang setiap orang ikut bagian. Pasal ketiga daripada buku Wahyu. Pasal ketiga dari ayat pertama. Kita terus membaca. Mari kita bersama-sama buka suara membaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah itu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah gereja kelima di antara 7 gereja yang menerima surat dari Tuhan itu. Gereja di Sardis. Sardis menyusul daripada gereja sebelumnya, adalah gereja yang di tempat yang sangat tinggi, curam gunungnya, dan di atas tepi gunung yang curam itu terdapat kota Sardis.
kota yang tidak besar, tapi kota yang penting sekali. Karena kota ini berada seperti tergantung di tengah-tengah angkasa. Maka kota ini menjadi kota yang penting di dalam peperangan. Pihak apapun ingin mendapatkan kota Sardis, karena sudah mendapatkan kota Sardis, sulit diganggu oleh musuh. Tetapi sejarah mencatat kota ini pernah 2 kali jatuh di dalam tangan musuh. Karena apa? Karena musuh datang pada waktu mereka tidur. Musuh datang pada waktu mereka tidak berwaspada. Mereka sedang tidur, seluruh kota dikepung oleh musuh. Itu sebab di sini katakan jaga-jaga. Engkau harus jaga-jaga, bangun bukan tidur. Saudara-saudara, kota ini kota yang penting di dalam peperangan. Sehingga kota ini banyak orang yang tidak jaga-jaga dan akhirnya kalah di dalam tangan musuh. Tuhan berkata, saya mempunyai ke-7 roh dan ke-7 bintang. Satu-satunya gereja yang penulis surat berkata kepada dia, dengarlah, yang memiliki 7 roh dan 7 bintang berkata kepadamu. Apa artinya mempunyai ke-7 roh dan mempunyai 7 bintang? Yesus Kristus mempunyai roh yang sempurna dari Allah yang mendampingi dia. Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus dengan memberikan rohnya untuk mendampingi dan memenuhi dia. Dan di Yohanes pasal 3 bagian akhir dikatakan, roh yang diberikan kepada Yesus Kristus adalah roh yang tidak terhingga, roh yang tidak terbatas itu. Nah, ini ke-7 roh berarti Roh Kudus yang sempurna di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, 7 roh tidak berarti ada 7 Roh Kudus. 7 roh berarti Roh Kudus mempunyai 7 fungsi, 7 sifat dan 7 macam kuasa yang sepenuhnya yang sudah diberikan kepada Yesus Kristus. Mengenai hal ini di seluruh kitab suci yang paling jelas adalah di dalam Yesaya pasal 11 bagian pertama. Mari kita membaca bersama-sama dari Perjanjian Lama, buku kitab Nabi Yesaya. Kita mendapatkan Yesaya, kita membaca pasal 11 dari ayat pertama. Mari kita semua sama-sama memperhatikan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 11 dikatakan di sini, yaitu kita semua membaca. Yesaya pasal ke-11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkuannya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya tidak takut akan ketenangannya, senangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas negeri ini dengan kejujuran. Akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Saudara-saudara, ini adalah bagian di seluruh kitab suci yang banyak muncul roh dengan fungsi, dengan sifat yang berbeda.
yang sempurna. Dan roh ini adalah roh dari Allah. Dan roh akibatnya mempunyai perasaan takut kepada Allah. Roh bijak, roh pengertian, roh pengetahuan, roh sesuatu siasat, roh keberanian, roh keadilan, roh yang penuh dengan kejujuran. Saudara-saudara, ini di sini berkali-kali bicara dengan roh. Ini ada 6 sifat ditambah dengan keadilan dan kejujuran di dalam mengadili segala bangsa. Ini semua berarti Roh Kudus ada roh yang diberikan untuk memenuhi Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh yang sempurna di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Beritahulah kepada gereja di Sardis, dia yang memegang 7 roh dan pegang 7 bintang. 7 roh berarti fungsi lengkap dari Roh Kudus. Dan 7 bintang berarti seluruh gereja di seluruh dunia yang digembalakan oleh Kristus Gembala Agung. Yesus yang mempunyai 7 roh dan 7 bintang berkata kepada orang yang di Sardis, "Hei Sardis, gereja di Sardis, menurut nama engkau hidup adanya. Tapi menurut fakta engkau mati adanya." Artinya apa? Gereja yang tidak menyatakan kesungguhan mempunyai hidup daripada Tuhan. Ini gereja mati yang mempunyai nama hidup. Gereja yang kelihatan di luar sangat banyak aktivitas, sangat lincah, sangat dinamis, tapi di dalamnya sebenarnya busuk, mati, tidak mempunyai hidup dari Tuhan. Berarti gereja Sardis bukan gereja yang sungguh-sungguh menerima hidup dari Tuhan. Berarti anggota di dalamnya, anggota yang mati, anggota yang belum pernah diperankan pula, anggota yang tidak bertobat dan tidak menerima hidup baru dari Yesus Kristus. Mari kita menyelidiki diri, introspeksi diri. Sudahkah saya diselamatkan? Sudahkah saya menjadi orang yang memiliki, mengalami dan mempunyai hidup yang baru yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus? Di dalam dunia banyak orang namanya diri Kristen, tapi hidupnya tidak pernah ada perubahan. Belum pernah menerima pertobatan yang sejati dan belum pernah menerima hidup baru yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sehingga kelihatan orang Kristen, namanya Kristen, kelihatan hidup, tapi sesungguhnya mati adanya. Orang lihat engkau hidup tidak penting, tetapi Tuhan lihat engkau mati, itu yang menakutkan. Jikalau orang merasa engkau baik, Tuhan bilang engkau tidak baik. Kalau orang merasa engkau aktif, Tuhan mengatakan engkau lemah. Jikalau orang merasa engkau kelihatan hebat sekali, Tuhan mengatakan engkau sama sekali tidak mempunyai satu kehidupan yang baru. Maka engkau faktanya adalah mati, cuma namanya hidup. Saya paling takut kalau melihat orang kelihatan begitu rajin, begitu aktif, begitu sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya tak ada hidup yang sesungguhnya daripada Tuhan. Maka orang ini adalah orang yang pura-pura, orang yang hanya gejala kelihatan indah saja. Apa gunanya jika engkau kelihatan di luar hidup, tapi dalamnya mati? Tidak ada kehidupan yang sejati dari Tuhan. Saudara-saudara, gereja Sardis. Sardis di tempat yang tinggi, di atas pegunungan yang curam, dia punya jurangnya. 1.500 feet atau kira-kira lebih daripada 500 meter tingginya. Dari dataran muncul sesuatu curam daripada lembah yang tingginya sampai 500 meter di atas itu kota Sardis. Saudara-saudara, Surabaya di tempat kira-kira 4 meter lebih tinggi daripada laut. Lalu naik mobil jalan di dalam 2 jam. Terus naik, terus naik, terus naik.
Sampai di kota Lawang 494 meter. Lalu terus jalan lagi 18 kilometer sampai kota Malang. Itu 444 meter. Saya tinggal di kota Malang itu 25 tahun mengajar di saat. Jadi kalau saya naik kereta api dari setiap kota kereta api berhenti ada catatan di atas permukaan air berapa meter. Yang paling tinggi Lawang sesudah 18 kilometer kemudian turun lagi kira-kira 50 meter. Jadi kalau Surabaya kira-kira 0 sampai 4. Lalu sampai di Gempol, Sidoarjo, lalu Pandaan, lalu Sukorejo, sampai di Lawang sudah 494 meter. Tapi turun lagi ke Malang 444 meter. Itu kira-kira setengah kilometer tingginya daripada permukaan air. Itu tapi jalannya lewat 90 kilometer sampai di Malang. Tetapi ini tidak. Ini langsung dari dataran bumi. Curamnya curang itu sampai di atasnya itu 500 meter. Itu kota Sardis. Makanya peperangan itu sulit menjatuhkan dia. Peperangan itu yang sudah mendapatkan kota Sardis mempunyai kekuatan menjaga diri tapi tidak gampang diserang oleh musuh. Ini kotanya dan di situ ada orang mengabar Injil. Lalu Paulus pernah ke situ sesuatu yang menggembalakan gereja Sardis adalah Yohanes. Karena Paulus sudah mati. Setelah Paulus mati 30 tahun kemudian Yohanes menjadi pendeta tua, umur sudah 90 melayani di situ. Nah, kota Sardis adalah kota di gunung. Kota Sardis ada kota yang penting. Kota Sardis ada kota yang sulit diserang oleh musuh. Kota Sardis kota yang sangat strategis di dalam peperangan. Dan kota Sardis yang kecil ini pernah menghasilkan seorang sederhana, seorang yang sangat biasa, tetapi dia telah mempunyai keunggulan yang hampir tidak pernah dicapai oleh orang lain. Yaitu orang sederhana ini yang tidak sekolah, yang tidak akademis, tidak pernah belajar banyak, tapi seluruh dunia semua negara ada bukunya. Heran enggak? Coba tanya, kalau di Jakarta ada seorang anak kecil tidak pernah sekolah. Setelah dia besar, setelah dia mati, lalu buku dia dimiliki oleh semua negara. Rusia, Amerika, Perancis, Italia, Norwegia, Denmark. Dan semua negara di barat, di timur, seluruh dunia ada bukunya. Coba lihat, anak ini hebat enggak? Tidak pernah sekolah. Ini mujizat bukan? Tapi saya dari kecil sudah tahu orang ini. Namanya apa? Ayub. Ayub seorang miskin sekali. Seorang yang biasa sekali. Seorang yang sejak kecil di dalam kemiskinan dijual menjadi budak. Akhirnya seumur hidup tidak pernah ada kebebasan. Dia sudah besar menjadi orang yang tubuhnya gede sekali. Tinggi sekali. Mukanya jelek sekali. Orang yang tinggi, yang gemuk, yang sangat besar dan sangat jelek mukanya. Tidak pernah sekolah, jadi budak. Kenapa seluruh dunia ada bukunya? Kalau tanya, saya juga sulit menjawab bagaimana kemungkinan. Tapi ini fakta. Saudara pernah dengar Ayub? Yang pernah coba angkat tangan. Yang pernah dengar nama Ayub, coba tinggi sedikit. Ayub's Fable. Ini buku yang terkenal di seluruh dunia. Dan semua anak itu kalau dengar ceritanya senang sekali. Padahal dia tak pernah sekolah. Ini mujizat di dalam dunia akademik. Di dalam dunia pengetahuan. Hanya satu orang yang tak pernah sekolah. Anak miskin sekali. Dari kecil kasihan sekali. Karena dijual menjadi budak. Sampai mati tak pernah bebas. Tak pernah hidup mempunyai kebebasan.
Tetapi kenapa seluruh dunia ada bukunya? Karena dia mengatakan apapun penuh bijaksana. Bijaksana bukan pengetahuan. Banyak orang mempunyai pengetahuan tinggi karena ada uang masuk sekolah, lalu mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah, sekolah yang tinggi. Tetapi sudah selesai sekolah tinggi, tetap otaknya bodoh sekali. Banyak orang seperti ini. Tapi ada semacam orang tidak ada uang sekolah, tidak pernah pergi untuk mendapatkan pelajaran dari orang-orang pintar. Tapi sejak kecil otaknya itu sangat sadar dan sangat berbijaksana meskipun tidak sekolah. Nah, contoh paling baik di dunia ada Aesop. Kalau buku apa sih? Kalau sekolah kok bisa tulis buku? Nah saudara, dia tidak tulis buku. Tapi seluruh negara, dari Amerika sampai Soviet, sampai Norwegia, sampai Denmark, sampai Perancis, sampai Arabia, sampai India, sampai Tiongkok, sampai Indonesia ada bukunya. Buku apa? Buku cerita-cerita yang pernah dia katakan kepada anak-anak. Dia kalau ada waktu kumpulkan anak dari sekitarnya, kanan, kiri, belakang, depan, tetangga, tengah. Lalu dia mari cerita. Anak itu melongok, dengar, senang, ketawa. Lalu ingat di otaknya. Cerita-ceritanya itu. Tidak pernah engkau bisa dapat daripada guru yang lain. Tidak pernah engkau belajar dari para sastrawan atau dari penulis buku yang terkenal. Karena ceritanya pendek-pendek, lucu-lucu, tetapi indah luar biasa. Engkau bilang, saya mana tahu ini? Engkau tahu ceritanya, tidak tahu orangnya. Pernah dengar perlombaan kuro-kuro sama kelinci? Pernah enggak? Pernah dengar? Coba angkat tangan. Mengan kuro-kuro, nah ini tahu. Jadi tahu isinya, tidak tahu orangnya inilah. Seperti dengan musik, enak-enak dengar, tapi tidak tahu pengarangnya siapa. Banyak orang kayak begini. Nah Aesop yang menceritakan ada kura-kura yang jalan pelan-pelan berlomba sama kelinci loncatnya besar-besar. Akhirnya kura-kura menang, kelinci kalah. Anak-anak dengar senang sekali. Itu cerita sudah 2400 tahun lebih sebelum surat ini ditulis. Diceritanya oleh Aesop. Aesop punya cerita itu lucu-lucu. Dan dia tidak bisa sekolah, tidak ada pengetahuan ilmu yang tinggi. Tapi kalau ngomong itu pintar sekali, bijaksana sekali. Lalu orang kalau dengar langsung ingat, sudah ingat, mengerti artinya, hidupnya dan menjadi lebih baik. Ini satu orang yang sumbangsinya paling besar untuk mendidik seluruh dunia. Tapi dia sendiri tidak pernah dapat didikan. Saya dari kecil tahu Aesop. Dari kecil tahu banyak cerita Aesop. Semua merangsang. Semua memberi inspirasi. Sehingga kita mengerti kepada, oh begini. Karena apa? Cerita Aesop. Tapi sampai kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Saya baru tahu ceritanya Aesop. Saya hampir nangis. Saya ngeres hatinya. Karena dia dijadikan budak. Dapat seorang majikan yang sangat galak. Dan sangat memeras dan sangat memperalat dia sehingga dia tidak enak hidupnya. Tetapi dia terus pakai bijaksananya melayani majikan yang galak. Saudara jangan galak-galak sama pembantumu ya. Jangan terlalu keras kepada bawahanmu. Ingat baik-baik, ini kalimat pendetamu. Kenapa pembantumu menjadi pembantu? Hanya karena dia perlu uang. Maka meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, kerja di rumahmu beratus-ratus kilometer dari rumahnya sendiri. Begitu kasihan engkau masih memeras, masih menindas, masih menghina dia. Sangat kurang ajar engkau. Mari kita hati baik sama bawahan. Karena mereka hanya karena miskin saja. Sekarang kembali. Si pemilik dari Aesop ini di dalam zaman kuno 2400 tahun yang lalu. Dia mempunyai budak untuk diperalat seumur hidup. Tidak bisa menjadi bebas. Kecuali
tuan dari budak ini mengatakan, oke, saya membebas engkau, pulang kampung, tidak usah kerja. Maka dia baru bisa bebas. Jadi orang-orang zaman itu kalau menjadi budak kasihan sekali. Terus tunggu kapan saya bisa dibebaskan. Kapan saya boleh pulang ke rumah ketemu keluarga. Saban dari kerja berat, malam tidur capek luar biasa. Besok pagi bangun lagi, ditindas, dialat, disuruh kerja berat lagi. Ayub seperti ini. Dan dia berkali-kali minta tuannya, tolong dong bebaskan aku. Aku sudah kerja 30 tahun di sini. Bolehkah aku dibebaskan? Iya, lu kerja baik-baik. Nanti kalau saya sudah puas, saya kasih engkau. Nah, ini buku Aesop's Fables. Ini gambarnya terlalu bagus. Aesop sendiri jelek sekali mukanya. Sudah muka jelek, orang tinggi, gede, gemuk. Jalannya kayak seperti King Kong. Orang semua dah senang sama dia. Tapi dia orang pintar sekali. Hadirnya Aesop di dalam sejarah adalah singgungan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara, ironis. Ini sesuatu singgungan keberadaan manusia. Engkau punya uang, engkau punya pendidikan, engkau sekolah tinggi, engkau ke luar negeri. Engkau dapat apa? Engkau mempunyai pengetahuan tapi tidak ada bijaksana. Engkau mau apa? Ayub berbijaksana, tidak ada pengetahuan, tidak ada pendidikan. Dan dia seorang yang tidak sombong. Terus panggil anak-anak cerita sama dia. Satu kali tuan rumah bilang, Ayub, iya Pak, minggu depan saya undang tamu. Saya minta kau pergi pasar beli barang yang terbaik di dunia. Masak untuk hidangan tamu saya boleh makan di rumah saya. Ayub ambil uang, pergi pasar, pilih. Barang banyak dibeli, bawa untuk masak. Setelah masak, taruh di meja, tamunya semua datang. Makan pertama, kedua, ketiga, semua sama. Majikannya marah. Ayub, kamu beli apa ini? Kamu masak apa ini? Saya masak lidah. Jadi pertama makan apa? Lidah. Sajikan kedua, lidah. Ketiga, lidah. Semua makan lidah. Gila lu ya. Kenapa hari ini makanannya bukan soto, rawon, gudeg atau apa? Kok lidah. Entah itu lidah sapi, lidah kambing, lidah bebek. Pokoknya semua makanan lidah. Enak enggak? Kalau saudara menghidang untuk tamu lihat dong, lidah lagi. Mulai merungut, ini makanan lidah tok. Setelah tamu pulang, tuan rumahnya sabar, panggil Ayub. Kenapa lidah? Itu kan mintaanmu. Saya kapan minta lidah? Bapak bilang, belilah barang terbaik di dunia. Saya pikir-pikir apa terbaik? Bukan emas, bukan perak. Maka emas perak tidak bisa dimakan. Yang terbaik itu lidah. Karena lidahlah mengajar manusia. Lidahlah cerita yang bijak-bijak. Lidahlah memberikan sastra. Lidah menceritakan sejarah. Lidah mendidik orang jadi anak baik. Lidah dari guru. Lidah dari papa. Lidah dari mama. Lidah dari orang yang bijaksana. Lidah daripada orang-orang saleh. Telah memberi pengajaran untuk seluruh dunia. Supaya manusia jadi pintar, jadi bijaksana. Kalau tidak ada lidah umat manusia bagaimana Pak? Itulah sebab lidah barang paling baik. Gitu ya? Iya Pak. Jadi barang paling baik itu apa? Yaitu lidah. Betul juga ya. Ya sudah. Saya ampuni kamu. Ini kali saya biarkan engkau lewat. Lalu Ayub itu diam-diam. Karena dia kerja apapun. Kerja dengan pengetahuan sebaiknya dia. Berapa lama lagi Ayub dipanggillah dia untuk majikannya.
Saya akan memberikan makanan kedua kali untuk tamu-tamu. Sekarang belilah barang yang paling jelek di dunia. Iya Pak, dia ambil uang, dia pergi ke pasar. Dia beli banyak barang. Ini tadi itu gambarannya Ayub. Tinggi, gede, modelnya jelek sekali. Ini sudah 2400 tahun lalu ya. Ini bukan orang di Tangerang ya. Ini orang Gerika. Yang orang Gerika bisa hidungnya mancung, ini jelek sekali. Nah saudara-saudara, dia beli lagi, masak lagi. Tamu datang semua makan. Pertama, majikan bilang, hari ini saya menghidangkan barang yang terjelek di dalam dunia. Tapi mari kita makan dan mikir baik-baik. Pertama, lidah. Hidangan kedua, lidah lagi. Hidangan tiga, lidah, 4 lidah, semua lidah. Majikannya menjadi marah sekali. Aku suruh kamu beli barang yang terbaik, kamu beli lidah. Lidah melulu, jangan lidah. Sekarang giliran barang terjelek, engkau lidah melulu lagi. Apa sebabnya? Ayub tidak tegang, tidak gelisah. Dia dengan tenang adalah lidah. Kenapa? Karena lidah memaki orang, lidah memarahi orang, lidah mengkutuk orang, lidah memfitnah orang, lidah bikin kecelakaan, bikin pertengkaran, bikin salah pengertian, bikin kerusuhan, bikin penipuan, bikin kekacauan seluruh masyarakat. Karena lidah yang dipakai dengan tidak baik, manusia hancur, manusia perang, manusia saling membenci, manusia salah mengerti, manusia tidak puas satu dengan lain. Kalau tidak ada lidah yang jelek, dunia jauh lebih damai. Jadi saya kira barang yang paling jelek itu adalah lidah. Tuan rumah bilang betul juga ya. Oke. Kali ini saya tidak lagi menghadapi engkau dengan kekerasan. Karena engkau alasannya cukup. Nah ini Ayub. Ayub seorang yang lain daripada semua yang lain. Ayub berbeda dengan sastrawan, dengan semua pengarang buku yang lain. Dia tidak ada bahan, tidak sekolah, tidak pintar. Tapi apa yang dia katakan, apa yang ditetapkan, semua menjadi pengajarannya indah sekali untuk mendidik seluruh dunia. Herannya di dunia ada orang seperti ini. Justru dia di tempat Gerika, pen Greek yaitu Hellenistik, itu meliputi daerah Athena, Macedonia, dan Akaya, dan semua tempat di sekitar kanannya dekat Miletus atau sekolah, kiri dekat Aegean Sea dan pulau-pulau semua. Itu orang Gerika menghasilkan Plato, Aristotle, Socrates, Xenophonus, dan Heraklitos, dan semua filosof yang paling besar juga menghasilkan orang budak seperti Ayub ini. Saudara-saudara, hampir tidak ada satu negara tidak ada cerita Ayub. Hampir tidak ada satu daerah tidak mengerti atau tidak pernah mendengarkan cerita Ayub. Ayub seorang miskin, seorang bodoh, seorang lapisan paling bawah telah memberikan sumbangsi terbesar mendidik manusia dengan cara yang lain. Dan dia di mana kotanya? Kotanya di Sardis. Sardis pernah menghasilkan orang seperti ini. Dan di dalam kota ini banyak orang Kristen yang kelihatannya hidup tapi mati. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Hei Sardis, gereja di Sardis, engkau namanya hidup, tapi sesungguhnya engkau mati. Sekarang saya berkata kepada engkau, Sardis, engkau padahal adalah mati adanya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati." Ada sebagian orang di situ kelihatan kayak masih hidup,
tapi sudah hampir mati. Bangunkan mereka. Kenapa bangun? Karena mereka selalu tidur. Sardis, kota yang begitu penting, kota yang begitu aman, kota yang begitu tinggi, 500 meter di atas dataran bumi. Dan di situ tempat yang paling aman. Tapi mereka pernah kalah perang 2 kali. Karena apa? Karena tidur. Maka Tuhan bilang, bangunlah engkau. Jika engkau kira tempatnya enak, lingkungannya nyaman, kotanya tinggi, engkau akan terus menjadi sangat sejahtera. Saya kasih tahu, bahayalah engkau. Nah, saya cerita lagi sedikit Ayub. Ayub tetap minta, Tuhan kasih saya bebas, saya mau pulang kampung ketemu keluarga saya. Tidak bisa, kerja terus. Budak kau minta mau bebas. Dia terus tunggu, kapan saya dibebaskan. Akhirnya Tuhan bilang, oke, ini kamu sudah mulai tua. Kalau mau kerja baik-baik, saya kasih satu kesempatan, kerja sebaik mungkin. Lalu ditekan, ditindas habis-habisan. Selesai tugas kali ini, boleh pulang. Engkau ya sudah tua, saya biar engkau pulang kampungmu. Dia kerja mati-matian. Karena dia orang terlalu baik. Dia kira semua kalimat orang lain itu jujur. Pasti itu menepatkan janji. Padahal ditipu. Setelah tuan rumahnya selesai, lihat dia punya kerjaan selesai habis. Sengaja bilang, ini kurang bagus, ini kurang, tidak boleh pulang. Wah, dia tahu, dia sudah tahu manusia itu sangat licik, sangat tidak jujur, selalu menipu dia. Dia pikir tidak ada pengharapan. Lalu, kerja lagi ya, lain kali saya kasih bebas. Ini kali dia tak bisa tahan. Maka Ayub berkata, maaf ya, saya sudah tidak tahan terus kerja di sini. Saya sudah ngomong, dia bilang saya kalau tidak ada bebas, ya sudahlah. Dengan sedih dia ngomong di hadapan tuannya, dia langsung loncat dari jurang yang 500 meter itu. Dia membunuh diri. Cerita Ayub mengeraskan hati saya. Bikin saya ingin nangis. Dunia ada orang yang jahat seperti ini. Pakai kuasa, kekerasan, penindasan. Untuk melukai, untuk menghina, dan untuk mengeksploitasi orang-orang miskin yang bodoh. Tapi ada orang yang begitu baik, begitu bijaksana, meskipun tidak sekolah, telah memberikan sumbangsi besar untuk semua anak di dunia ini. Dan akhirnya dia karena terlalu kecewa kepada orang yang tidak jujur, terlalu kecewa kepada tuan rumah yang menipu dia, akhirnya dia loncat jurang, mati. Waktu dia terima dia punya bangkai, dia punya tubuh sudah remuk, tangan patah, kaki patah, seluruh badan sudah hancur. Karena ratusan meter jurangnya itu. Mati, boleh mendapatkan tubuhnya, tidak bisa menganiaya dia lagi. Yang kau terima adalah pelayanan aku berapa puluh tahun. Dan mayat saya, sekarang saya sudah bebas. Tidak usah diganggu, tidak usah dieksploitasi, tidak usah diperalat oleh engkau yang galak, yang jahat, dan yang tidak ada hati nurani. Saudara-saudara, di dalam kota seperti ini, Tuhan Yesus berkata, gerejaku bangun. Gerejaku sekarang dengarkan kalimatku. Engkau harus introspeksi dan harus ingat. Saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan ingatan kepada manusia? Supaya sejarah tidak hilang begitu saja. Kenapa manusia diberikan ingatan tetapi bukan binatang? Karena manusia adalah manusia yang mempunyai kekekalan di dalam zat, di dalam sifat jiwanya. Jiwa manusia kekal. Tubuh manusia sementara. Tubuh berapa puluh tahun menjadi mayat. Jiwa akan terus berada sampai selama-lamanya. Dan di dalam jiwa yang bermutu kekekalan itu ada unsur ingatan. Agustinus mengatakan ingatan tanda kekekalan.
Tubuh kita berdiri di sini, jiwa di dalam. Waktu jiwa melihat ke depan, dia menemukan pengharapan. Jiwa melihat ke belakang, dia menemukan sejarah. Jiwa melihat ke depan, dia melihat hari yang belum datang. Waktu dia ke belakang, dia mendapatkan waktu yang sudah sina, sudah lewat. Ini jiwa. Nah, ingatan itu adalah buktinya manusia mempunyai kekekalan. Di dalam hal ini saya membandingkan ajaran filsafat daripada Augustinus jauh lebih mendalam daripada Aristotle sama Plato. Man is created with the eternity put into his heart. Demikian daripada kitab Pengkhotbah pasal ketiga. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, lalu dia membuat manusia sebagai makhluk terakhir yang dicipta. Dan Tuhan memberikan kekekalan di dalamnya tubuh manusia. Manusia mempunyai kekekalan. Dan di situ ingatan. Saudara-saudara, barang-barang yang paling indah di dalam hidupmu adalah ingatan yang baik. The good memory is most precious in your property of your life. Hidup kita ada barang. Kita punya cincin, kita memperlian, kita mempunyai emas, kita mempunyai arloji, kita mempunyai gelang, kita mempunyai segala hiasan yang kita anggap itu paling berharga. Tapi yang paling berharga, tak mungkin hilang. Itu bukan cincin. Cincin bisa hilang, emas perak bisa dicuri, arloji bisa rusak. Tapi ingatan yang sempurna itu menjadi pusaka kita yang paling indah. Engkau pernah menolong orang lain? Pernah memberikan uang membantu orang miskin? Memberi makan untuk orang lapar? Engkau pernah menolong orang yang berada di dalam penyakit dan di bahaya yang besar, engkau membuat dia diselamatkan. Itu akan menjadi sweet memory to accompany you in the life of your journey. Di dalam perjalanan hidup kita yang membuat kita puas, bikin kita rasa manis, yang bikin kita rasa hidup berarti sekali. Itulah ingatan-ingatan pernah menolong orang lain, pernah menjalankan kebajikan, pernah menjadi berkat bagi orang lain. Ingatan itu penting. Tapi orang yang berbuat jahat selalu tidak mungkin melepaskan ingatan-ingatan yang menakutkan. Engkau pernah membunuh orang, engkau pernah menipu orang, engkau pernah merugikan orang lain. Jangan kira engkau akan dilepas oleh ingatan buruk yang mengejar engkau seumur hidup. Dah habis-habis. Ingatan itu sangat indah. Tetapi ingatan itu juga sangat menakutkan. Ingatan itu sangat manis. Dan ingatan itu juga sangat pahit. Ada orang yang setelah membunuh orang setiap hari hidup dalam ketakutan sampai mati. Saban hari disiksa oleh ingatan itu yang tidak pernah mau pergi. Tolong pergi. Saya tak mau ingat. Tak bisa. Engkau sudah lakukan kok enak. Engkau membuang aku. Engkau melupakan aku. Ingatan tidak mau diusir. Ingatan tidak mau dikubur. Ingatan tidak mau dilupakan. Ingatan mengejar, menikam, dan membuat engkau ketakutan seumur hidup. Saudara-saudara, jangan main-main dengan dirimu. Karena dirimu dicipta menurut peta dan teladan Allah. Jangan bermain-main dengan dirimu. Karena dirimu mempunyai sifat kekekalan yang tidak bisa engkau buang sembarangan. Saudara-saudara, masih ingat kalimat Abraham kepada orang kaya yang berada di dalam neraka. Waktu dia lihat semua api. Waktu dia rasa panas, rasa aus, rasa siksa. Dia lihat kanan kiri, dia lihat atas. Loh, Lazarus, pengemis yang miskin itu, dulu di muka pintuku minta-minta. Saya buang itu
tulang ayam yang sisa sedikit daging. Silakan makan. Yang saya hina-hina. Kok sekarang enak-enak di surga, saya di sini. Oh Abraham. Abraham sedang menggendong Lazarus, pengemis yang sudah mati, kembali beristirahat. Oh Abraham, tolonglah, suruh. Nah inilah di dalam neraka, tidak ada kerjaan lain. Seperti biasa suka menyuruh orang lain. Babu, kasih makanan. Bawa anduk, babu kerja ini. Engkau yang hidupnya apapun suruh orang lain. Besok di surga atau di neraka masih membawa kebiasaan itu pergi ke sana. Orang kaya ini sudah biasa pakai babu, congos, pembantu, pesuruh, banyak orang layani dia. Dia sudah kebiasaan itu. Dia cuma taunya orang lain mesti melayani saya. Suruh dia ke sini. Bawa beberapa tetes air, taruh di gatu. Karena aku terlalu aus. Saya mau mati kehausan. Tolong kasih berapa tetes air. Jawabnya apa? No. It is impossible. Because between you and me, because your place and my place, there is a gap. No one can go another side. Sana tidak bisa ke sini. Sini tidak bisa ke sana. Sesudah gitu dia kecewa sekali. Minta 2 tetes air pun tidak ada. Saudara masih berani tidak beriman kepada Tuhan. Saudara masih hidup tanpa iman kepada Tuhan. Dan masih memperalat orang lain seenak-enak untuk menindas orang miskin. Tahu tidak? Waktu engkau berada di neraka karena engkau tidak percaya Tuhan. Suara Abraham. Engkau mesti ingat kembali. Waduh. Satu-satunya kerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang binasa di neraka. Bukan lagi menghujat Tuhan. Bukan lagi menghina orang miskin. Bukan lagi mentindas orang-orang yang tidak uang. Tapi satu-satunya bisa dikerjakan di neraka ada ingatan. Berapa banyak dosa yang kau perbuat. Ingat. Setiap kali ingat. Ingatan yang jelek itu menekam engkau. Sekali mengejar engkau. Dan merampas kebebasanmu. Engkau berada di kepahitan. Tidak habis-habis. Sampai selama-lamanya. Siang malam disiksa. Oleh ingat itu. You should remember. Hey rich man, orang kaya, engkau harus mengingat, engkau pernah enak-enak, saudara-saudara. Enak-enak itu lebih baik atau pada sekarang. Banyak orang mau nikmati ya, sekarang enak-enak, main perempuan, minum, makan, seliar mungkin. Menikmati segala sesuatu seenak mungkin, sekarang. Tapi kalau itu semua kenikmatan itu adalah yang lalu. Apa gunanya? Aku pernah kaya. Aku pernah main perempuan. Aku pernah menikmati seks. Aku pernah mempunyai rumah besar. Aku pernah mempunyai uang banyak. Aku pernah mempunyai kebebasan menindas orang lain. Itu pernah. Tetapi sekarang no more. Sekarang saya hidup dengan fakta kemiskinan, kesulitan. Sekarang. Inilah perbedaan waktu dulu. Sekarang. Dan sesudah ini. Past, present, and the future. Waktu dibagi 3 tahap. Sekarang, yang lewat, yang akan datang. Jangan main-main. Hari ini adalah besoknya kemarin. Hari ini adalah kemarinnya besok. Kemarin lihat hari depan jadi sekarang. Sekarang melihat akan datang menjadi besok. Besok melihat hari ini sebagai kemarin. Dan besok melihat hari kemarin sebagai kemarin dulu. Kita di dalam proses perubahan ini terus-terus. Sampai satu hari sudah berhenti, nasibnya jadi.
Yang lalu tidak pernah kembali. Yang akan datang tidak pernah datang. Dan engkau berada di sekarang yang disiksa. Sekarang yang tidak ada pengharapan. Itu namanya surga atau neraka. Di neraka tidak ada hari depan. Kapan saya keluar? No. Berapa tahun lagi? No. Bisa naik banding? No. What I am suffering, what I am experiencing, experience anything as a result of your yesterday. Engkau akan menerima hukuman dari apa yang engkau lakukan kemarin. Lalu hari depan, no hari depan. No future for you, no hope for you. Yang disebut neraka, tempat yang hanya ingatan dosamu sebelumnya dah habis-habis merongrong engkau. Tempatnya neraka, tempat yang tidak mungkin ada pemberian hari depan yang melepaskan engkau keluar dari neraka. Itu namanya neraka. Jadi orang kaya, engkau harus ingat engkau pernah menikmati senang-senang dulu, bukan sekarang. Engkau harus mengingat Lazarus pernah susah dulu, tapi sekarang sudah tidak. Waktu itu menakutkan. Tidak ada ajaran kitab apapun, kitab agama apapun, buku sastra tulisan manusia siapapun di dalam dunia lebih menakutkan daripada kitab suci. Dan perhatikan, Yesus bicara tentang Lazarus dan orang kaya. Tidak dicatat ini satu umpama, itu fakta. Everybody must die. Everybody goes to the eternity. Everybody go either heaven or hell. No choice. Kita harus menuju ke sana. Sekarang main-main, besok akan datang. Sekarang main-main akan menjadi lalu. Yang akan datang menjadi sekarang. Dan sekarang yang siksa itu untuk selamanya. Atau sekarang yang selama-lamanya adalah bahagia yang diberikan oleh Tuhan. Silakan pilih. Akan pergi kemana. Saudara-saudara, engkau harus ingat. Di sini dikatakan, ingat apa? Ingat engkau bagaimana menerima dulu. Bagaimana dengar firman dulu. Nah saudara-saudara perhatikan. Ini satu surat yang penting sekali. Every Christian should remember, should recall what you experienced before, what you receive the day when you accept Christ, and what you listen the word of God. What is the content of your listening? Setiap orang mesti pikir-pikir baik-baik. Engkau dulu bagaimana menerima firman Tuhan. Bagaimana mendengarkan khotbah. Saya kalau tanya satu persatu. Pertama kali dengar khotbah Stephen Tong kapan? Oh tahun 89. Ada yang bilang tahun 65. Yang pernah dengar khotbah saya yang paling lama masih hidup di dunia. Ibu Angsono. Dia mendengar khotbah saya 65. Tahun 65 sampai sekarang itu sudah 55 tahun. 56 tahun. Waktu itu dia masih umur kira-kira 16. Sekarang dia sudah hampir 80. Saudara-saudara. Waktu itu banyak orang masih muda dengar khotbah saya. Paulus berkata, ingat ya apa yang kau terima dulu. Ingat ya apa yang kau dengar dulu. Ada orang dengar khotbah pertama lucu-lucu, enak-enak tapi salah khotbahnya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana menerima. Bagaimana mendengarnya. Satu kali masuk gereja yang salah. Dengar khotbah yang tidak bertanggung jawab. Dengar khotbah doktrin yang salah belaka. Engkau ditipu satu kali seumur hidup. Engkau bilang, saya sudah dengar khotbah. Saya sudah menerima firman Tuhan. Saya sudah menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen melalui penerimaan yang salah. Menjadi orang Kristen melalui dengan khotbah yang tidak benar. Lalu engkau dipertumbuhkan di dalam ketidakbenaran. Satu pohon waktu kecil sedikit bengkok. Dia akan bengkok terus.
Waktu dia meluruskan diri tapi dasarnya sudah bengkok. Satu anak dari kecil dia ajar salah. Meskipun dia bertumbuh menjadi orang dewasa, kesalahan sudah mencacatkan jiwa, ingatan, pikirannya, dan seumur hidup tidak bisa dikoreksi lagi. Tuhan Yesus berkata, sadis. Ingat kembali, kau dulu bagaimana menerima. Ingat kembali, kau dulu bagaimana dengar firman. Saudara bersyukur kepada Tuhan, kalau engkau dengar khotbah benar. Yang beri khotbah kepada engkau orang yang benar, yang mengerti firman Tuhan benar, yang motivasinya benar, yang memberikan firman benar kepada engkau. Berbahagialah engkau menerima dengan benar, mendengar yang benar, bertumbuh di dalam proses kebenaran. Itu berkat Tuhan yang besar. Dan Alkitab berkata, ingat ya, yang kau terima apa? Ingat ya, bagaimana engkau dengar. Dan peliharalah dan jalankan semua itu. Berbahagialah orang yang dengar firman lalu dijalankan. Cilakalah mereka sudah dengar kebenaran lalu tidak ditaati. Saudara-saudara kira, engkau kira dengan tidak mentaati engkau bisa lolos? Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau dengar firman dan engkau jalankan yang kau dengar itu, engkau sedang membangun rumah di atas batu karang. Hujan turun, angin tiup, air bah naik, tidak akan goncang. Karena batu karang itu menjadi fondasimu yang menunjang kekuatan engkau tidak jatuh. Dan karang itu apa? Batu karang itu adalah lakukan kebenaran menurut kebenaran yang kau dengar. Listen to the truth and you practice your truth. You listen and practice, walk out everything you know about the truth. Then you will be established on the foundation of the rock that you will never collapse. Tidak akan jatuh. Orang yang dengarkan firman tidak mau jalankan. Seperti manusia membangun rumah di atas pasir. Waktu hujan turun, waktu angin tiup, waktu air pasang, karena bawahnya pasir, longsor, hancur, rumah itu roboh. Mengapa orang Kristen ada yang puluh tahun masih kuat mencintai Tuhan, melayani Tuhan, tidak pernah berhenti untuk menjalankan tugasnya? Karena dia dirikan di atas kelakuan yang taat kepada Tuhan. Ingatlah Sardis, apa yang kau dengar, apa yang kau terima, apakah engkau sudah memelihara itu? Bangunlah dan bangunkanlah mereka yang sedang tidur dan mau mati. Dan dirimu jaga-jagalah. Ingat apa yang kau dengar, apa yang kau terima, dan peliharalah. Di antara kamu ada beberapa orang, ini gereja yang tidak baik, gereja yang kelihatan hidup tapi mati adanya. Gereja yang kelihatan sangat aman, di tempat yang sangat kokoh, di satu tembok yang tinggi, kotanya di gunung yang tinggi yang sangat kuat. Tapi kota kalau tidur itu akan dikepung oleh musuh dan dia akan kehilangan kesejahteraan dan keamanan dan kenyamanannya. Yesus berkata, di antara kamu masih ada berapa orang. Berarti gereja yang paling jelek ada beberapa orang Kristen yang baik. Gereja yang paling baik ada sebagian yang sekongkol dan kompromi dengan dunia, nafsu dan dosa daripada sekular yang rusak. Di sini Tuhan mengatakan, di antara kamu ada beberapa orang yang memelihara bajunya tidak dinajiskan oleh kotoran. Apa artinya? Menjaga kelakuannya, menjaga moralnya, tidak dicemarkan oleh dosa. Saudara-saudara, orang semacam ini saya akan membiarkan mereka mengikut berjalan di belakangku dengan jubah putih,
Wah, ini janji Tuhan. Yang menang, yang tidak kotorkan pakaiannya, yang tidak membiarkan pencemaran itu mengotorkan, merusak pakaiannya, saya akan kasih dia jubah putih, lalu bikin dia boleh mengikut saya di belakang saya. Apa artinya? Those good Christian who preserve themselves not to be polluted by the sin of this world, I will give them the white robe. Aku akan memberikan baju putih, boleh ikut saya di belakang saya. Saya sering pikir, Tuhan, gerejamu yang paling baik ada beberapa orang yang kurang ajar. Tapi gereja yang paling jelek masih ada beberapa gelintir orang yang pakai baju putih. Siapakah engkau? Apakah engkau termasuk orang yang memberontak, membangkang Tuhan? Atau engkau termasuk orang Kristen yang menjaga kebersihan tubuhmu, jiwamu, kelakuanmu, mengikut Tuhan dengan setia? Kiranya Tuhan memberkati semua firman kepada 7 gereja ini. Bukan bicara sama orang dulu, bukan bicara kepada orang akan datang saja, juga bicara kepada sekarang yang berada di Kemayoran, yang berada di GRI, yang berada di dalam sinode kita. Which kind of people do you belong to? Apa engkau termasuk orang yang berontak, membangkang, melawan Tuhan? Atau engkau termasuk orang yang taat, memelihara yang hidup suci? Barang siapa yang ikut saya tidak mencemarkan diri, saya memberikan jubah putih, lalu dia boleh jalan mengikut aku di belakang aku. Coba lihat, satu barisan yang paling mulia, Kristus di depan, yang pernah disembelih dan bangkit. Belakangnya kelompok orang suci yang semua dikasih baju putih mengikut Yesus berjalan. Barisan yang menuju ke surga. Alangkah indahnya. Saya harap di dalam barisan itu terdapat engkau dan saya. Saya harap kita orang yang memuliakan Tuhan, orang yang suci, orang yang mengikut teladan Tuhan, maju terus menuju kepada rumah Bapa di surga. Saudara, dan saya tidak menghapuskan nama mereka daripada buku Al-Hayat. Artinya apa? Mereka satu kali namanya dicantum di buku hidup, mereka akan dipelihara untuk selama-lamanya. They will be kept forever and ever. Never be abolished from the book of life. Daripada kitab hayat. Kitab hidup ternama Stephen Tong di namanya. Termasuk Ivan Kristiono. Termasuk nama engkau, nama saya yang dipelihara oleh Tuhan. Tidak dihapus. Cilakalah kalau Tuhan menghapus namamu. Di dalam buku hidupnya tidak ada bagian lagi. Engkau akan masukkan ke dalam neraka. Mari kita menjadi orang menang. Mari kita menjadi orang memelihara diri. Mari kita menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, inilah surat untuk gereja Sardis. Ini surat yang penting mengingatkan kita. Bangun, pikir, renungkan yang diterima. Ingat kembali yang kau dengar. Dan pelihara pakaianmu, kelakuanmu. Jangan menajiskan. Sama seorang kemanten perempuan yang datang ke gereja, yang sedang menanti kemanten lakinya tiba. Di dalam jeda waktu 10 menit itu, mempelai laki belum datang, perempuan pakai baju putih. Maukah dia mengikut anak-anak pergi main-main di taman, bikin kotor bajunya, pernikahan? Tidak. I'm going to marry today. I have now my cloak of my wedding, so beautiful, so clean, so holy. How can I pollute my gown, my bright cloak with all kind
of dirtiness. Mungkinkah seorang perempuan mempelai yang mau menikah mengkotorkan bajunya nikah karena dia main-main? Tidak. Dia akan pelihara baik-baik. Jangan ada kerusakan. Jangan ada kenajisan. Jangan ada kotoran yang menempel ke bajuku. Karena saya menanti mempelai laki datang menikahi saya. Saya harus setia, jaga diri. Demikianlah tugas orang Kristen sampai Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara, bagian ini begitu indah. Dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan memperkatakan, inilah mempelai perempuan. Inilah yang aku akan menikahi sebagai istriku, gereja yang suci. Bapak, aku kenalkan, this is my bride. Malaikat-malaikat lihat, inilah menjadi istriku, gereja yang suci, yang ku turun ke dunia, mati baginya. Dan ku pelihara dia, karena dia memelihara diri, tidak dinajiskan oleh kotoran. Maka baju putih ku telah berikan kepada dia. Nama dia ku pelihara, tidak dihapus dari buku hayat. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengerti surat yang kelima ini. Kita mengerti menjadi orang Kristen bagaimana. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Saya minta pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, memimpin kita di dalam doa penutup, di dalam khotbah ini. Kita semua tunduk kepala, kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak terjebak di dalam segala perilaku keaktifan namun sebetulnya esensinya kosong. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan kami senantiasa untuk mengingat apa yang Tuhan pernah katakan kepada kami, kebenaran demi kebenaran yang pernah kami dengar, kiranya boleh kembali kami hayati, kami sungguh-sungguh kerjakan untuk melayani Engkau dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap berdiri. Kita akan mengiklarkan bersama-sama orang suci segala zaman di dalam segala bangsa pengakuan iman rasuli. Mari kita 1, 2, 3. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, saya ingin sekali lagi mengingatkan mengenai Bible Camp Nasional yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun yang lalu kita sudah melayani lebih dari 8.000 anak-anak. Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam masa pandemi ini, anak-anak sangat membutuhkan firman Tuhan. Mari kita mendukung. Bagi Bapak Ibu yang ada anak-anak, mendaftarkan ke dalam Bible Camp, dan mari kita bersama-sama menjadi humas, kita mempublikasikan acara ini ke seluruh Indonesia dan bahkan mungkin untuk orang-orang yang ada di luar negeri, sehingga kita bersama-sama boleh mendapatkan berkat lewat Bible Camp ini, yaitu tanggal 21 sampai 24 Juni. Dan selain Bible Camp Nasional juga akan ada NRITC, yaitu bagi para remaja. Dan pada hari ini belum selesai keseluruhan brosurnya,
tetapi kita juga bersama-sama akan mendoakan NRITC yang tahun lalu juga menjadi berkat bagi ribuan anak-anak remaja, supaya tahun ini kita menjangkau lebih banyak lagi remaja dan memenangkan bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang ditekankan. Kita kembali memuji Tuhan, lagu nomor 4, Hidupkan Gerejamu, dan kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih jikalau di dalam minggu yang lalu kami boleh beraktivitas ya Bapa, kami boleh belajar, kami boleh bekerja, dan pada hari ini kami juga boleh mengucap syukur jikalau Tuhan boleh antar kami masuk di dalam gereja-Mu ya Bapa, dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, dan jikalau saat ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami mohon agar supaya Tuhan sendirilah yang boleh memberikan kepada orang-orang yang mengelola sebuah kebijaksanaan, agar supaya boleh menjadikan persembahan ini menjadi sesuatu hal yang berarti di dalam memperluas kerajaan Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk segalanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
damai sejahtera dari Anak, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus akan mengiring dan menyertai kita senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.